Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan, ini Ustazah Fauzia Farida yang akan menemani kalian belajar IPS. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, sekarang kalian sudah duduk di bangku madrasah sanawiyah. Jadi pesan Ustazah, kalian harus lebih giat belajar lagi. Nah, hari ini materi IPS yang akan kita bahas adalah tentang ruang dan interaksi antar ruang. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian ruang, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang dan contohnya, menjelaskan kondisi saling bergantung terjadinya interaksi antar ruang. Apa itu ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Perbedaan ini menyebabkan interaksi antar ruang karena ruang yang satu dengan lainnya saling membutuhkan. Interaksi dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, pergerakan manusia atau yang disebut dengan mobilitas penduduk, seperti transmigrasi, urbanisasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, perpindahan barang atau energi yang disebut transportasi. Yang ketiga, perpindahan gagasan dan informasi yang disebut komunikasi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Ada 3 kondisi. Yang pertama, saling melengkapi atau complementarity. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Dan yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transfer ability. Kondisi yang pertama akan kita bahas adalah kondisi saling melengkapi atau complementarity. Contohnya, wilayah A merupakan wilayah penghasil sayuran. Wilayah B merupakan wilayah penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan dari wilayah B, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran dari wilayah A. Jika kedua wilayah ini mengalami surplus atau kelebihan dari barang yang dihasilkan, maka kedua wilayah ini akan melakukan interaksi dalam bentuk perdagangan atau jual beli. Kondisi yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Contohnya, wilayah A surplus sayuran, wilayah B surplus ikan, dan wilayah C surplus ikan. Jarak wilayah A ke wilayah B adalah 5 km, sedangkan jarak wilayah A ke wilayah C adalah 3 km. Maka wilayah A akan lebih memilih berinteraksi dengan wilayah C. Dari hal ini, hubungan wilayah A dengan wilayah B merupakan hubungan interaksi yang lemah, sedangkan hubungan wilayah A dengan wilayah C merupakan interaksi yang kuat. Kondisi yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transfer ability. Contohnya, wilayah A surplus sayuran, wilayah B surplus ikan, dan wilayah C surplus ikan. Meskipun jarak wilayah A ke wilayah C lebih dekat, tapi ternyata akses untuk menempuh perjalanan dari wilayah A dan wilayah C itu terganggu, misalnya karena jalanan yang rusak. Maka wilayah A akan cenderung berinteraksi dengan wilayah B. Dengan demikian, interaksi antara wilayah A dan wilayah B termasuk interaksi kuat, sedangkan interaksi wilayah A dengan C merupakan interaksi yang lemah. Apakah kalian sudah paham?
Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ke Ustazah Fauzia. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.